Sejak Nasdem mencalonkan Pak Anies Baswedan, kok jadi merasa aneh melihat perilaku para kadernya. Kayak yang dilakukan Pak Anies menular mereka, padahal itu bukan penyakit loh. Setelah sebelumnya kader Nasdem ngamuk pada pendemo di Aceh. Yang baru saja terjadi, acara family gathering, atau bahasa gampangnya kumpul-kumpul. Tapi rombongan dikawal ambulan partai. Kenapa bisa begini Pak Surya Paloh? Kok belum ada komentar sama sekali? Apakah model-model begini bakal menjadi kebiasaan baru di Nasdem? Adakah niatan untuk mau menang sendiri? Cindy, misalnya janji soal DP rumah 0%, itu kan targetnya kurang lebih sekitar 223.000 rumah, tapi kan nyatanya masih di bawah 1.000. Itu kan melesat ke pelanggan dari APIP. Anies misalnya berjanji tidak akan melakukan penggusuran, diferensiasi politik dengan Ahok katanya, tapi sepanjang tahun 2016 sampai 2019 ada kurang lebih sekitar 79 titik yang kemudian digusur oleh Anies. Terbanyak misalnya di Jakarta Selatan sebagai kota administrasi, Jakarta Pusat, kemudian ada Jakarta Barat dan seterusnya. Itu kan sudah jauh dari panggang dari apinya. Kemudian misalnya soal reklamasi, Anies bilang tidak akan melakukan reklamasi seperti yang dilakukan oleh Ahok. Nyatanya pada tahun kalau nggak salah ya 2018 kan ada IMB untuk Teluk Jakarta. Bahkan misalnya juga mengeluarkan tentang perluasan kawasan Ancol yang juga diprotes oleh banyak orang. Ini kan janji-janji politik yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskannya secara transparan, gamblang gitu ya. Belum lagi misalnya soal kalau mau ditambahkan soal raport merah yang diberikan oleh LBH Jakarta tentang kualitas udara, tentang banjir, tentang kemacetan, itu memang semua orang merasakan betul yang sampai sekarang tidak termenuhi. Misalnya soal banjir, belum satupun ada sungai yang kemudian misalnya dinaturalisasi ataupun diperlebar atau apapun lah judulnya gitu sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir. Yang ada justru adalah sumur resapan yang itu membuat banyak orang menghujat Anies. Ketua GPK Jateng ngaku dicopot karena dukung Anies. Pimpinan pusat klarifikasi. Jadi skenario pertama dengan merekrut PAN sudah bubar dengan adanya Nasdem. Nah sekarang bayangan saya akan dicoba menggoyang skenario kedua. Yang dalam istilah Luhut, PKS itu pemain juga kok. Sudah mulai main dengan kubu kami, katanya begitu. Kita lihat saja Sobat Era sekalian. Satu, apakah Anies Baswedan akan bisa menjadi calon presiden? Kedua, apakah skenario istana akan berjalan dengan mulus bahwa calon presiden ke depan hanya dua saja, yaitu Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto. Itu ya. Pimpinan Pusat atau PP Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK mengklarifikasi kabar yang menyebutkan pemberhentian Ketua Pimpinan Wilayah PW GBK Jawa Tengah atau Jateng, Muhammad Mustafid, dikarenakan agenda kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Mustafid mendapat surat pemberhentian atau pemecatan dan menyebut surat itu terbit setelah dirinya menyatakan dukungan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 kepada solopos.com pada hari Senin. Mustafid mengatakan sebulan sebelum surat pemberhentian dirinya turun, dia sempat diminta memberi dukungan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Surat keputusan pemberhentian Mustafid dari Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Jateng periode 2021 sampai 2026 ditandatangani PLT Ketua Umum PP GPK Imam Fauzan Amir Uskara SK nomor 024 SK PP GPK W 7/2022 tersebut ditetapkan di Jakarta pada 22 Desember 2022. Menyikapi kabar tersebut, Wakil Bendahara Umum atau Wabendum PP GBK, Andrian Ashari Harahap menjelaskan pemberhentian Mustafid murni persoalan internal organisasi. Tak ada kaitan dengan dukungan Capres. Mustafid dinilai telah melanggar konstitusi organisasi. Pelanggaran itu berdasarkan siaran pers yang diterima solopos.com. Mustafid dinilai terlibat langsung menggelar muktamar luar biasa. Kegiatan itu dinilai tak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ART GBK. Terlebih dia melanjutkan Ketua Umum yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah luar biasa tersebut telah pindah partai. Alasan itulah kenapa PP GPK memberhentikan saudara Mustafid dari jabatan Ketua PW GPK Jateng, terang dia.
Adrian menekankan keputusan memberhentikan Mustafid murni persoalan internal organisasi, yakni indisipliner, sehingga dia melanjutkan terlalu naif bila keputusan pemberhentian tersebut dibawa-bawa ke ranah pemilu 2024. Pernyataan senada disampaikan Sekjen PP GPK, Tobahul Aftoni. Menurutnya pemberhentian Mustafid merupakan bentuk kebijakan menegakkan disiplin organisasi. Sebagai organisasi saya partai, GPK tidak berwenang mendukung Capres. Saya kasihan sama Pak Anies Baswedan kok ditarik-tarik ke dalam urusan dapur orang lain. Berarti saudara Mustafid tidak menghormati Pak Anies yang tidak tahu menahu urusan kami. Tapi namanya dibawa-bawa. Mohon maaf Pak Anies, ungkapnya.